Batur Serabat, bagi bangsa Indonesia, sepak bola bukanlah sekedar olahraga saja. Sepak bola merupakan alat perjuangan sebagai pemersatu rakyat Indonesia. Dari Indonesia sebelum merdeka hingga sekarang, sepak bola terus ada, menendang perpecahan dan menjaga nilai-nilai kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nederlands Indies Football Bond, atau NIVB, adalah organisasi sepak bola pertama di Hindia Belanda, atau Indonesia sebelum merdeka. Didirikan pada tanggal 30 Oktober tahun 1919. Kala itu, politik kolonial membagi masyarakat Hindia Belanda dalam 3 kelas, yakni Eropa, Timur Asing, serta Enlander atau Bumi Putra. Begitupun dengan organisasi NIVB, organisasi kaum Belanda tersebut hanya menyasar pada kelas pertama, yang mengutamakan kaum Eropa. Tak mau kalah, warga kelas 2 keturunan Tionghoa mendirikan organisasi sepak bola pada tahun 1927 dengan nama Huanan Football Bond atau HNVB. Baik NIVB maupun HNVB mempunyai kompetisi masing-masing. Lantas, bagaimana dengan warga kelas 3 Inlander atau pribumi? Dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 1928, pergerakan nasional Indonesia merdeka semakin meningkat. Salah satu jalannya adalah melalui sepak bola. Dimotori oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo, di Yogyakarta, pada tanggal 19 April tahun 1930. Berdirilah Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Kehadiran PSSI cukup menjadi ancaman NIVB Belanda. Terlebih mulai 1932, HNVB Tionghoa bersama PSSI memboikot kompetisi NIVB. NIVB pun bubar pada 1935 dan mengganti organisasi baru dengan nama Nederlands Indies Football, Unie, atau NIVU. NIVU kemudian mendaftar ulang keanggotaan FIFA pada bulan Mei tahun 1936. Selanjutnya hubungan NIVU, PSSI dan HNVB lebih cair dan saling mengakomodir. Berbaurnya sepak bola antara Indo-Belanda Eropa, Tionghoa, serta pribumi, setidaknya terwakilkan pada komposisi pemain timnas sepak bola Hindia Belanda yang turut serta di Piala Dunia Prancis 1938 sebagai wakil Asia pertama. Ahmad Nawir adalah kapten tim sebagai wakil Bumi Putra. Meski tim tersebut dibawa organisasi NIVU, karena NIVU organisasi yang sudah terdaftar anggotanya di FIFA, tetapi antara NIVU, HNVB dan PSSI sudah menjalin komunikasi sebelum pemberangkatan, meskipun belum maksimal terutama keterwakilan dari PSSI. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1949, PSSI menjadi organisasi tunggal sepak bola di Indonesia, dan secara resmi menjadi anggota FIFA, pada tanggal 1 November tahun 1952. Berikut adalah daftar Ketua PSSI beserta periode kepengurusannya. Suratin Sosro Sugondo, menjabat dari 1930 hingga 1940. Artono Martosuwiknyo, menjabat dari 1941 hingga 1949. Maladi, menjabat dari 1950 hingga 1959. Abdul Wahab Joyohadikusumo, menjabat dari 1960 hingga 1964. Maulwi Saelan, menjabat dari 1964 hingga 1967. Kosasi Purwanegara, menjabat dari 1967 hingga 1974. Bardosono, menjabat dari 1975 hingga 1977. Ali Sadikin, menjabat dari 1977 hingga 1981. Syarnubi Said, menjabat dari 1982 hingga 1983.
Cardono, menjabat dari 1983 hingga 1991. Aswar Anas, menjabat dari 1991 hingga 1999. Agum Gumelar, menjabat dari 1999 hingga 2003. Nurdin Halid, menjabat dari 2003 hingga 2011. Johar Arifin Husin, menjabat dari 2011 hingga 2015. Lanyala Mataliti, menjabat dari 2015 hingga 2016. Edi Rahmayadi, menjabat dari 2016 hingga 2019. Setelah Januari tahun 2019, Edi Rahmayadi mengundurkan diri sebagai Ketua PSSI. Kemudian pelaksanaan tugasnya dilanjutkan oleh Djoko Driono, namun pada tanggal 25 Maret Djoko Driono ditangkap karena keterkaitan kasus pengaturan skor dan penghilangan barang bukti. Selanjutnya, Djoko Driono diganti oleh Iwan Budianto, dari Maret hingga November tahun 2019. Kembali PSSI memiliki ketuanya, Muhammad Iriawan, menjabat dari November tahun 2019 hingga Februari tahun 2023. Erick Thohir, menjabat dari Februari tahun 2023 hingga sekarang. Kira-kira, siapa Ketua Umum PSSI yang menurut kalian paling menyala? Atau Ketua Umum yang justru membawa masa suram? Silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Salam.